Christmas buat kita semua. Merry Christmas juga buat dimanapun kalian berada saat ini. Walaupun Natal tahun ini kayak berasa agak beda ya teman-teman. Karena biasanya kita Natal kita bisa ibadah bareng, kita bisa muji nyembah bareng. Cuman walaupun dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan yang berubah seperti ini, Tuhan kita tetap sama. Amin teman-teman. Amin. Yuk sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu ya teman-teman. Tuhan terima kasih buat kebaikan-Mu selama 1 tahun ini, selama seminggu. Tadi juga Tuhan terima kasih buat segala berkat, segala kesehatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan sebentar kami mau memulai ibadah kami, biarlah pujian penyembahan kami ini bisa menjadi persembahan yang manis akan Engkau Tuhan. Tuhan Kau yang beracara hari ini Tuhan, dari awal ibadah kami ini sampai selesai nanti Tuhan. Kau yang jamah setiap kami, jamah juga teman-teman kami dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yuk teman-teman. Boleh sama-sama tepuk tangan yuk teman-teman. Kita mau katakan kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan. Kita mau nyanyi lebih semangat lagi teman-teman, amin. Amin. Sambil tepuk tangan yuk. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. We give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria,
buat Tuhan. Haleluya. Kalau kita cerita tentang Natal itu tentang kelahiran Tuhan. Amin. Betul, amin. Tuhan Raja segala raja, dia mau lahir untuk kita, untuk kamu, untuk saya, untuk Amin. kita semua. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan lebih semangat lagi. Sama-sama yuk kita nyanyi. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan, dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi teman-teman. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus selamat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Amin. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Yuk teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mau ambil waktu dulu ya teman-teman. Yuk kita mau siapin hati kita mau siapkan telinga kita teman-teman untuk dengerin apa isi hati Tuhan. Yuk teman-teman, ambil waktu sejenak, biarkan Tuhan masuk ke dalam hati kita. Yuk teman-teman, biarlah Natal kali ini bisa menjadi hadiah yang termanis buat Tuhan. Yuk teman-teman. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah
Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Yuk lebih sungguh-sungguh lagi kita nyanyi dari awal teman-teman. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut Allah, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita mengatakan sungguh-sungguh. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sekali lagi katakan, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia,
always see how great is our God. Sing name above all names. Name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Jesus, name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. How great, Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. One more time, singing how great is our God. Sing with me, how great you is our God. And all will sing how great is our God. And all will sing how great, and all will sing how great, and all will sing how great is our God. Hallelujah. How great is our God. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Kita sama-sama berdoa, kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita pinjamkan mata. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan baru yang Tuhan Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Kau berkati setiap kami ya Tuhan. Berikan telinga seorang hamba yang mendengarkan firman-Mu. Dan Kau berkati setiap kami ya Tuhan. Agar mau firman-Mu ini ya Tuhan, nama Kau dipermuliakan dan kami bisa memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, perkenalkan nama gue Kenneth. Gue ucapkan Merry Christmas 2020 kepada kalian semua yang menonton ibadah ini. Kali ini gue akan sharing tentang less of me, more of you. Artinya adalah kita semakin kecil dan Tuhan semakin besar, ditinggikan. Mari kita sama-sama buka di Yohanes 3 ayat 30. Bicaranya adalah ia harus semakin besar tetapi aku harus semakin kecil. Artinya apa? Kita harus merendahkan diri kita dan melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Tapi pertanyaannya adalah satu, ketika orang lain melihat kita, ketika orang yang mengenal kita, apa yang dilihat, apa yang dikenal dari kita? Apakah ketika orang yang melihat kita, dia mengenal Tuhan dalam hidup kita? Apakah melalui kehidupan kita, orang yang mengenal Tuhan dalam hidup kita? Seperti yang kita lihat bahwa begini, contohnya simple, ketika kita suatu brand handphone Apple kita sebut, ketika kita mengenal Apple, kita mengetahui tentang Steve Jobs. Apple is all about Steve Jobs. Nah, pertanyaannya,
apakah hidup kita bicara soal Tuhan? Apakah mau hidup kita orang lain melihat Tuhan? Seperti itu. Dan apakah yang kita lakukan sehari-hari itu bertujuan untuk memuliakan Tuhan? Apa yang kita lakukan sehari-hari, apakah untuk meninggikan nama Tuhan? Seperti itu. Dan ketika kita mendapatkan berkat dari Tuhan, pertanyaannya yang pertama adalah, apa yang ada terlintas di pikiran kita? Ketika kita mendapatkan berkat, apakah yang terlintas? Pertama, apakah kita, gue mau membeli barang ini ketika mendapatkan berkat. Gue mau melakukan ini ketika kita mendapatkan berkat. Atau ketika mendapatkan berkat ini akan aku pakai untuk memuliakan Tuhan. Berkat ini akan aku pakai untuk memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Ketika kita mendapatkan berkat, yang gue harus lakukan adalah persembahan, perpuluhan, kolekte, dan berbagi kepada sesama. Apakah itu yang kita pikirkan? Kalau tidak kita memikirkan seperti itu, bisa jadi kita meninggikan diri sendiri. Kita mementingkan diri kita sendiri, kita mementingkan keinginan kita sendiri, bukan keinginan Tuhan. Lantas gini, kenapa Tuhan menciptakan kita? Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah ketika orang yang melihat kita, ketika orang yang melihat kehidupan kita, maka orang yang melihat Tuhan dalam diri kita. Makanya ketika kita menjalani kehidupan, apakah tindakan kita sudah mencerminkan kehidupan seorang Tuhan, seorang Yesus Kristus? Oleh sebab itu, makanya ada proses yang terjadi dalam hidup kita. Ya kita tahu, seperti kita tahu bahwa tahun ini merupakan tahun yang berat. Seperti banyak virus, banyak kejadian yang tidak mengenakan. Mungkin kita berpikir bahwa Tuhan, tahun ini tahun yang sangat berat. Tuhan, banyak proses yang terjadi dalam tahun ini ya Tuhan. Kenapa hal berat harus terjadi dalam hidup gua? Kenapa? Mungkin dari kita banyak yang berpikir seperti itu. Hal itu terjadi karena satu, Tuhan ingin membentuk kita agar kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah tidak setiap kita ingin diproses karena hal yang tidak enak. Ya kita jujuran aja, menurut gue proses itu sangat berat. Gue pun mengalami proses tahun ini yang menurut gue cukup berat. Tapi gue yakin dan percaya bahwa proses terjadi karena Tuhan sayang kepada setiap kita, karena Tuhan ingin membentuk kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Seperti itu. Nah, proses itu juga terjadi untuk merendahkan diri kita. Proses terjadi untuk membentuk kita agar kita serupa dengan Tuhan. Mungkin dari kita berpikir bahwa Tuhan, gue udah cukup ya Tuhan. Banyak masalah yang terjadi dalam hidup gue. Masalah A, masalah B, masalah C. Kenapa proses itu harus terjadi dalam hidup gue? Gue pun sudah mengalami hal berat. Ditambah proses lagi. Karena satu, Tuhan ingin membentuk setiap kita. Tuhan ingin membentuk setiap kita agar ketika orang yang melihat kita, dia melihat Tuhan. Dan Tuhan ingin membentuk kita agar kita mencerminkan tindakannya. Mungkin sebagai contohnya adalah, kalau kita tidak mengalami proses, kita tidak mengalami hal yang berat, bagaimana kuasa Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita? Bagaimana kuasa Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita kalau kita merasa bahwa kita mampu, bahwa kita merasa kita mampu melakukan segalanya? Tidak ada ruang untuk Tuhan bekerja dalam hidup kita. Makanya kita diproses, kita direndahkan agar kuasa Tuhan bekerja pada diri kita. Bukan melalui kekuatan kita menjalankan sesuatu, tapi melalui kuasa Tuhan. Kita lihat contoh di Alkitab. Contoh di Alkitab seperti contohnya simpelnya adalah 3 orang, Sadrak, Mesak, Abednego, ketika mereka mengalami proses. Mereka mengalami proses, mereka dikucilkan dari yang lain, dan proses demi proses mereka lewati. Dan proses terakhir, yang proses yang paling susah adalah mereka harus menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Mungkin kalau kita lihat mereka bertiga mengalami proses yang berat, mungkin mereka berpikir, Tuhan, gue gak sanggup. Proses ini terlalu berat. Kenapa harus terjadi ya Tuhan? Tapi
mereka melakukan dengan iman, mereka tetap setia pada proses. Dan akhirnya mereka harus ditaruh di tungku api yang sangat besar. Di sini kuasa Tuhan bekerja. Ketika mereka direndahkan, kuasa Tuhan bekerja atas hidup mereka. Ketika sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi dalam hidup kita, itu bisa menjadi mungkin. Itu yang dinamakan mujizat. Dan ketika mujizat terjadi dalam hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Ketika mereka ditaruh di tungku api, di mana adalah kalau kita berpikir secara logika, mereka akan terbakar hangus. Tapi mereka tidak terbakar hangus sama sekali. Bahkan ketika Raja Nebukadnezar melihat ke dalam tungku itu, mereka melihat seorang malaikat. Dan mereka tidak terbakar sama sekali. Bahkan tidak selai rambut pun terbakar. Itulah kuasa Tuhan terjadi. Di situ kuasa Tuhan terjadi. Maka Raja Nebukadnezar berkata bahwa memerintahkan bahwa setiap orang harus menyembah Allah dari Sadrak, Mesak, Abednego. Barang siapa yang tidak menyembah Allah Sadrak, Mesak, Abednego, maka mereka kepalanya akan dipenggal. Bahkan dari hal simpel, dari proses yang terjadi ketika Sadrak, Mesak, Abednego direndahkan, mereka mengalami proses. Di akhir proses mereka mengalami sebuah mujizat. Dan ketika mujizat terjadi, nama Tuhan dipermuliakan. Raja Nebukadnezar yang dari tidak percaya Tuhan menjadi percaya Tuhan, bahkan menyuruh semua orang-orang untuk menyembah Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Beri tepuk tangan untuk Yesus Tuhan. Makanya oleh sebab itu, ketika kita mengalami masalah yang ada dalam hidup kita sekarang, itu bertujuan untuk kita direndahkan dan kita menjadi serupa dengan Tuhan. Dan Tuhan sedang mempersiapkan wadah di mana mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Pertanyaan, tidak setiap kita ingin seperti itu. Tidak setiap kita membuka hati untuk kita menerima mujizat itu. Mungkin kita berpikir ketika kita mengalami masalah, kita tidak sanggup. Kenapa? Karena kita mengandalkan kekuatan sendiri. Kita sama sekali tidak menggunakan kekuatan Tuhan. Kita tidak sama sekali mengandalkan kekuatan Tuhan. Makanya kita merasa bahwa, wah, masalah ini terlalu berat. Masalah ini terlalu sulit ya Tuhan. Padahal yang harus kita lakukan, yang Tuhan ingin adalah kita mengandalkan Tuhan. Dan sembari proses, kita mempersembahkan sesuatu. Banyak yang lupa ketika kita proses. Kita diproses, kita mengalami proses. Banyak yang lupa bahwa kita harus bersyukur. Kita harus mempersembahkan rasa syukur, karena itu yang Tuhan ingin. Banyak dari kita yang lupa bersyukur. Bahkan gue pun sempat ditegur, lupa bersyukur. Karena itu persembahan yang indah untuk Tuhan ketika kita bersyukur. Mungkin ketika kita mengalami masalah yang kecil kita masih bisa bersyukur, tapi ketika kita mengalami masalah berat bertubi-tubi, masih bisakah kita bersyukur? Ayo sama-sama kita belajar bersyukur. Karena ketika kita bersyukur pun kita mengandalkan Tuhan, nama Tuhan ditinggikan. Baik lagi ketika kita mengalami proses, adalah seperti ini. Apakah kita bisa melewati proses demi proses? Kalau kalian lihat sebelumnya, apakah kita bisa melewati proses demi proses yang terjadi dalam hidup kita? Kita bisa melewati karena kita mengandalkan Tuhan. Dan setelah kita mengalami proses demi proses, apakah tingkap-tingkap di langit tidak terbuka? Apakah yang menurut kita tidak mungkin, itu menjadi mungkin? Ketika kita berdoa, Tuhan, gue ingin ini, dan kita diproses. Lewat proses level 1, kita ke proses level 2. Dan setiap proses, pintu makin terbuka, pintu berkat. Makanya itu dia. Jangan pernah mengeluh proses. Belajar untuk berterima kasih melalui proses. Kenapa? Karena melalui kejadian itu, hal yang tidak mungkin, mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Dan
dan di saat itu nama Tuhan dipermuliakan. Dan ketika kita melakukan segala sesuatu, lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika kita bekerjalah untuk Tuhan. Ketika kita sekolah untuk Tuhan. Ketika kita kuliah untuk Tuhan. Kenapa? Karena kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Karena kita diciptakan untuk meninggikan nama Tuhan. Karena sebuah ciptaan diciptakan untuk memuliakan penciptanya. Jadi oleh sebab itu, jangan pernah takut dengan proses. Dan sembari menjalani proses, tetap bersyukur. Persembahkan korban syukur. Dan jalanilah proses tersebut seperti kita melakukan itu untuk Tuhan. Dan ada ayat, mungkin ini tidak ada, tapi ayat ini menurut gue ayat yang bagus. Kita buka di Wahyu 3 ayat 7-8. Bunyinya, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman Tuhan yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Selama pintu itu belum tertutup, Tuhan belum selesai atas hidupmu. Dan Tuhan akan terus memakai lu untuk memuliakan namanya. Tuhan belum selesai atas hidupmu. Yuk, kita sama-sama persiapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala apapun yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang terjadi, proses itu semua untuk kebaikan kami dan untuk memuliakan nama-Mu seorang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan terima kasih atas Natal ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih atas kelahiran-Mu yang menyelamatkan kami ya Tuhan. Karena Engkau begitu baik pada kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami untuk kami bisa memberikan yang terbaik dan mempersembahkan syukur kami kepadamu. Dan kami bisa merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus kami tahu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Merry Christmas guys. Halo Shakers, perkenalkan, namaku Jocelyn. Bagi yang belum tahu, aku sekarang sedang menempuh studi di Sydney, Australia. Aku percaya tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi kita semua. Tahun dimana kita dipaksa untuk beradaptasi dengan pandemi yang ada dan mengubah setiap kebiasaan, setiap rutinitas kita, dan setiap rencana-rencana yang kita punya. Dan ini pun yang terjadi pada diriku sendiri pada tahun ini. Jadi untuk background ceritanya, aku sudah lama mempersiapkan untuk melanjutkan studi S2 ku. Dan dulunya aku bukan di Sydney, tapi di salah satu kota juga di Australia namanya Canberra. Dan aku emang udah rencana untuk pindah kota untuk melanjutkan studiku. Dan kota itu Melbourne. Tapi karena pandemi ini rencanaku diubah. Tuhan benar-benar ubah rencanaku dari ke Melbourne dan aku end up di Sydney. Tuhan benar-benar tutup jalannya, bukan karena nilaiku nggak cukup di universitas tersebut atau apa, cuma karena pandemi ini yang membuat jadwal setiap kayak pendaftaran gitu berubah. Dan mungkin kalian ngerasa kayak ini mah biasa aja gitu kan, nggak berat-berat banget. Tapi waktu itu aku ngerasa berat banget karena sebagai orang yang suka plan things, aku nggak terlalu suka kayak di saat plan aku berubah dan harus mempersiapkan semuanya, planning lagi dari awal. Tapi aku bersyukur Tuhan di saat aku
having a hard time untuk accept the fact kalau aku nggak bisa ke Melbourne, Tuhan benar-benar keep showing up to me and remind me that He is always with me and He cares about me gitu. Dan in the end, akhirnya aku kayak let go dengan plan yang aku udah rencanain semuanya untuk ke Melbourne, dan aku ngikutin apa yang Tuhan ngomong, dan Tuhan benar-benar buka pintu yang besar di Sydney. Dan aku inget sih Tuhan ngomong personally to me that when there is a road, there is a river, which means di saat Tuhan guide kita, Tuhan pasti provide. Dan itulah yang terjadi di saat aku pindah ke Sydney. Tuhan benar-benar provide semuanya, pertemanan, housemate yang baik, dan pergaulan yang baik, dan universitas yang baik juga, yang bagus kualitasnya. Dan gak sampai situ aja, ternyata di saat aku pindah pada Juli yang lalu, ternyata kota yang aku pengen, Melbourne, itu ternyata lockdown. Jadi bayangin, bener-bener Tuhan lindungin aku. Jadi case-nya naik dan akhirnya mereka lockdown, dan Tuhan benar-benar lindungin aku sih. Kalau bayangin kalau aku harus pindah pada Juli itu, aku pindah ke kota yang baru tanpa kota yang baru yang nggak familiar to me, dan nggak punya banyak teman di sana, harus sendiri ngalamin lockdown. Itu aku nggak tahu sih aku gimana. Dan ya aku bersyukur banget sih Tuhan benar-benar tutup pintu untuk Melbourne buat aku, tapi buka pintu yang lebar-lebar untuk aku di Sydney. Dan aku percaya, I hope this encourage you. Aku berdoa supaya kalau kalian ngalamin hal yang sama, yang plannya harus diubah sama Tuhan, aku pengen encourage kita semua untuk bisa ngasih plan kita ke Tuhan, karena biar Dia yang pegang kontrol atas hidup kita, dan Dia benar-benar care sama kita masing-masing dari kita, dan Dia tahu apa yang kalian pengen, kalian butuhin, dan even your deepest fear yang mungkin kalian gak sadar itu. So God bless you guys. I hope this actually strengthen you, and Merry Christmas. Bye bye. Christmas everyone. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Untuk ibadah berikutnya bisa dilihat di channel berikut ini. Nah, bagi kalian yang rindu memiliki komunitas, ingin tahu Shakers lebih jauh, dan ingin ikut grup kita, bisa langsung hubungi kita lewat DM Instagram @shakerswithJesus. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel kita dan nyalakan loncengnya. See you guys on the next service. Bye. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengakhiri ibadah Natal kita. Kita angkat tangan kita yuk. Ku berikan syukur, Ku berikan hormat buat segala yang Kau beri Tuhan di dalam hidupku. kami naikkan syukur. Naikkan syukur, segala hormat puji hanya bagi nama-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, selamanya Kau Tuhanku, selamanya Kau Tuhanku. Ayo mari Shakers, angkat kedua tangan kalian. Kalian akan terus dibawa naik, kalian tidak akan turun. Kalian akan menjadi prajurit-prajurit yang luar biasa dimanapun Tuhan tempatkan kau berada. Terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa. Sama-sama yang percaya katakan
Amin. Merry Christmas Shakers. See you.